Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita karunia yang tak terhingga, sehingga kita dapat bersuah meskipun tidak secara langsung, hanya melalui siaran Ruas TV ini di tempat yang berbeda-beda. Tetapi perjumpaan kita dalam makna kebaikan untuk sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat mengantarkan seseorang sampai ke dalam surganya, yaitu menuntut ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, maka dengan ilmu tersebut Allah akan memudahkan langkah kakinya untuk sampai ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan yang bahagia ini adalah keutamaan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Syawal, di bulan Sya'ban afwan. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi bulan Ramadan akan segera hadir, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan untuk kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga masuk ke dalam bulan Ramadan. Di setiap waktu ma'asyiral muslimin, dan di setiap bulan, bahkan di setiap tarikan nafas kita dan hembusannya, kita mesti senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berdoa ma'asyiral muslimin adalah merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, sebagaimana hal itu juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci dan agung, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan untuknya segala kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi, siang, sore, dan malam harinya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap momen dan kesempatannya, beliau senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Surah Ghafir
ayat yang ke-60. Silahkan diambil mushafnya, ya, dibuka pada surah tersebut pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berkatalah, Rabbukum, Tuhan kalian. Apa yang Tuhan kita katakan? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ud'uni ma'asyiral muslimin adalah fi'lul amri, kata perintah. Dan kata perintah ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah usul fikih mengatakan, ya, tentang perintah syariat, ya, al-amru yaqtadil wujub. Perintah syariat itu, yaitu perintah Allah dan Rasulnya, konsekuensinya adalah wajib. Berarti perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Berdoa kepada siapa? Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, janji Allah, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian minta di dalam doa kalian. Apa saja yang kita minta dari kebaikan-kebaikan dunia yang kita butuhkan dan kebaikan-kebaikan akhirat yang kita harapkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yakun fihi ismun aw qati'atu rahimin." Allah akan senantiasa dan terus-menerus mengabulkan doa dari seorang hamba sepanjang di dalam doanya tidak ada dosa dan pemutusan hubungan silaturrahim. Malam yasta'jil, dan sepanjang dia tidak tergesa-gesa untuk menerima, mengharapkan pengabulan doa. Qalu, wa mal isti'jalu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu sikap tergesa-gesa wahai Rasulullah? Al-isti'jalu fid du'a, bersikap tergesa-gesa di dalam berdoa. Rasulullah menjelaskan tentang al-isti'jal. Beliau bersabda, an yaqula ar-rajul laqad da'autu wa lam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yada'u ad-du'a. Bahwa seseorang berkata, sungguh aku telah berdoa kepada Allah. Sungguh aku telah berdoa kepada Allah. Artinya dia merasa bahwa selama ini doanya sudah berulang-ulang dan banyak tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata dia, aku tak melihat satupun dari doaku itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya dia pun menjadi kecewa. Dia berputus asa karena dia tidak melihat satupun dari doanya yang banyak dan panjang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anggapannya. Sehingga kata Rasulullah, orang itu meninggalkan doa. Inilah sifat isti'jal ma'asyiral muslimin yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Sebanyak apapun doanya dan selama apapun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang wajib bagi dia ketika
ia belum melihat satu pun dari doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah bertahun-tahun lamanya ia berdoa memohon hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia untuk bersabar dan terus berbaik sangka kepada Allah bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan, kita mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan tersebut. Karena pintu-pintu pengabulan doa ma'asyiral muslimin dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dan ada perintah khusus ma'asyiral muslimin di bulan tersebut agar setiap muslim yang sampai di bulan Ramadan memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak yang dia mampu untuk melakukannya. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Ayat 186 ini ya adalah ayat yang menjelaskan tentang doa. Sebelum ayat ini, yaitu 185-nya, adalah ayat yang menjelaskan tentang bulan Ramadan. Itu maknanya bahwa berdoa yang dimaksudkan pada ayat setelahnya, yaitu ayat 186, adalah doa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan tersebut. Coba kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 188. Ya, silakan buka mushafnya, kita perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, فَإِنِّي قَرِيبٌ, sesungguhnya kata Allah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Berarti ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada setiap orang beriman untuk banyak berdoa kepada Allah, Allah menjanjikan ya, melalui isyarat ayat ini bahwa doa mereka di dalam bulan Ramadan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, hendaklah mereka istijabah. Ya, syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah pada ayat ini, falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi apa yang aku perintahkan kepada mereka. Taati Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang diperintahkannya. Jangan pernah menyelisihinya dan jangan pernah bermaksiat kepadanya. Sebab maksiat itu ma'asyiral muslimin menjadi salah satu di antara penyebab terhalangnya doa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin, beriman, percaya kepadaku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi hati kalian benar-benar yakin bahwa Allah mengabulkan apa yang kalian minta di dalam doa kalian. Maka beriman kepada Allah,
yakin kepadanya pada saat kita berdoa, bahkan sebelum kita berdoa, pada saat sedang kita berdoa, dan setelah kita berdoa. Ya, keyakinan itu mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Ghafir di penghujungnya itu ayat yang 60 yang tadi kita baca, Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang sombong. Innallazina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong, angkuh dari beribadah kepadaku. Artinya, mereka tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sangat buruk, yaitu angkuh dan sombong. Dan tahukah ma'asyiral muslimin, bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah, maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah adalah dosa sombong, yaitu dosa iblis laknatullah alaihi. Dia bersikap angkuh dan sombong terhadap perintah Allah. Dia enggan sujud kepada Nabi Adam sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Karena dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Hanya karena ia menganggap bahwa penciptaannya dari api dan penciptaan Adam dari tanah membuatnya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Kesombongan inilah yang membuat dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan terusir dari dalam surga, dan diharamkanlah untuknya surga untuk selama-lamanya. Sifat sombong ini ma'asyiral muslimin, Allah juga sematkan kepada orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang enggan berdoa tidak di pagi hari, tidak di siang hari, tidak di sore hari, tidak di malam hari, tidak ketika dia lapang, bahkan tidak ketika dia sempit, tidak di luar bulan Ramadan, tidak pula di dalam bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang celaka ma'asyiral muslimin. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, ancaman bagi orang-orang yang tidak berdoa ini keras. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Mereka nanti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bertekad dan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita, khususnya ketika Allah karuniakan kita usia panjang masuk ke dalam bulan Ramadan. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan. Semoga meninggalkan kesan yang baik di dalam hati kita dan kita termotivasi untuk mengamalkannya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru datangnya dari kelemahan pribadi kami. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekeliruan dan kesalahan tersebut, dan kami meminta kepada pemirsa sekalian jika mengetahui dan menemui kekeliruan itu untuk meluruskannya agar tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.